The power of dreams. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ena dari Honda Autoland Ciputat. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel YouTube Ena, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Please tekan tombol subscribe supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentang mobil Honda. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment juga ya. Nah, sebelumnya di sini Ena akan menginfokan ataupun Ena akan memberikan sedikit tips buat kalian, terutama buat para yang ingin membeli mobil Honda, apalagi ini pembelian mobil pertama. Itu ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Nah, sebelumnya ini sih di channel aku sebelumnya udah pernah ngebahas ini, cuman ini agak lebih simpel dan lebih ringkas aja, karena memang ini merupakan poin-poin penting untuk kalian melakukan pembelian mobil Honda untuk pertama kali. Nah, di sini ada 4 poin yang harus kalian perhatikan. Sebenarnya sih nggak 4 poin gitu, ada banyak poin, cuman ini aku ringkas aja dan simple aja, yaitu udah mencakup semuanya gitu. Nah, yang pertama itu sebelum kalian membeli mobil Honda, pasti kalian mempertimbangkan yang namanya masalah budget gitu ya. Yang pertama masalah budget, yang kedua itu kalian harus mempertimbangkan untuk membeli mobil apa gitu, dan yang ketiga itu sebenarnya kebutuhannya itu buat apa gitu. Kalau misalnya kalian mahasiswa ataupun pelajar dan juga kalian tuh pasangan muda yang baru menikah, nah itu kalian cocok untuk mobil Brio. Nah, kalau kalian itu udah berkeluarga, misalnya kalian tuh keluarga besar, kalian tuh cocok untuk mobil Mobilio ataupun BRV gitu. Nah, kalau misalnya kalian pengusaha dan ingin tampil elegan tapi mengedepankan yang namanya fitur-fitur dan keluasan kabin, itu kalian bisa memilih CR-V, ataupun yang model sedan kalian tuh bisa pilih Accord ataupun Civic. Nah, berikut untuk tips-tipsnya, jangan lupa simak terus ya. Nah, yang pertama itu kalian harus bisa menentukan budget dan bisa harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalnya kalian ingin membeli mobil apa, terus kalian ini pembelian mobil pertama misalnya, nah kalian tuh harus bisa menentukan misalnya budget kalian tuh ada berapa. Nah, ini gunanya buat kita para sales marketing untuk supaya kalian itu bisa konsultasi dengan kita. Contohnya ingin membeli mobil Brio gitu kan, yang hemat irit bahan bakar, itu kalian pilih Brio. Misalnya kalian itu baru pasangan baru menikah ataupun kalian itu mahasiswa. Nah, disitu juga penting banget kita untuk menentukan budget kita seberapa banyak yang harus kita keluarkan dan cicilannya berapa yang harus kita keluarkan juga setiap bulannya gitu. Nah, yang kedua itu cermati skema pembiayaan dan juga program penjualan yang berlaku. Nah, ini misalnya seperti yang Ena bilang tadi, misalnya kalian ingin kredit Brio. Nah, itu kalian harus tahu budgetnya berapa dan angsurannya berapa. Nah, kalian jangan lupa kalau untuk angsuran dan cicilannya itu udah termasuk asuransi atau belum. Nah, kalau misalnya udah termasuk asuransi, itu termasuk asuransi all risk ataupun TLO gitu. Dan juga cermati juga promo-promo yang sedang berlaku di dealer gitu. Misalnya untuk saat ini program ataupun promo di dealer itu misalnya Honda Brio. Nah, Honda Brio ini kalian bisa mendapatkan namanya paket hemat 1. Nah, paket hemat 1 itu adalah free jasa servis ataupun free spare part yang ada di buku servis. Jadi kalian itu beli mobil Honda udah tinggal pakai doang, dan kalau misalnya servis tuh kalian udah free selama 4 tahun atau 50.000 km. Dan begitu juga dengan Honda BRV dan Mobilio. Nah, di situ kalian juga akan mendapatkan paket hemat 1 tanpa syarat ya. Nah, kalau tadi yang Brio itu kalian pakai syarat, yaitu syaratnya education, loyalis ataupun medical. Jadi buat kalian yang kayak dokter, pelajar, mahasiswa ataupun dokter, itu kalian bisa mendapatkan paket hemat 1. Dan juga kalian loyalis itu yang sebelumnya sudah memiliki mobil Honda ataupun yang satu kakak sudah memiliki mobil Honda, kalian bisa mendapatkan namanya paket hemat 1. Nah, begitu juga untuk Mobilio, HR-V dan juga BR-V. Kalian tuh akan mendapatkan banyak banget promo-promonya, dan juga ada promo yang namanya sales contribution dan healthy package itu sampai 7 juta rupiah. Dan itu kalian jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa untuk tanya-tanya promonya. Dan biasanya ini sih kalau kita ingin kredit ditanyain mau mobil apa, itu kita langsung dikasih tahu kok untuk promo-promonya gitu.
Nah, untuk yang ketiga, kalian juga harus memperhatikan after sales-nya juga dan biaya perawatan. Nah, ini tadi after sales dan biaya perawatan itu penting banget. Karena kalau kita membeli mobil Honda hanya dengan ya yang murah-murah aja deh. Nah, itu sebenarnya kalian harus perhatikan juga gitu. Kalian kalau mau beli mobil Honda itu memang after sales-nya bagus. Contohnya misalnya kalian membeli mobil Honda, nah itu after sales-nya udah terbukti bagus karena setelah pemakaian itu misalnya mobilnya kita jual kembali itu harganya nggak turun dan itu harganya tetap stabil gitu kalau untuk mobil Honda. Nah, kalau misalnya mobil-mobil yang lain kalian juga harus bisa cermatin juga ya gitu, karena kan mobil ini kita pakai buat kebutuhan kita, buat kenyamanan kita. Gimana kita punya kendaraan mobil itu bisa tetap nyaman tanpa harus memikirkan biaya perawatan, servis dan segala macam, itu kita juga harus pikirkan juga gitu. Nah, selanjutnya untuk biaya perawatan seperti yang katakan tadi, itu yang namanya paket hemat satu itu penting banget buat kalian karena itu bisa menghemat kalian dalam melakukan perawatan termasuk untuk servis. Nah, kalau untuk membeli mobil juga kalian harus perhatikan bahwasannya bengkel resminya itu jaringannya harus luas, kayak seperti ada di mana-mana gitu, jaringannya di Jabodetabek ada, di luar Jabodetabek juga ada. Jadi kalian memakai mobil itu juga lebih aman, lebih nyaman. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa langsung ke bengkel terdekat. Dan jangan membeli mobil yang emang bengkel resminya itu ibaratnya kayak masih sedikit gitu. Jadi kalau misalnya kita keluar kota ataupun kemana, itu kan pasti akan susah gitu untuk cari bengkelnya. Apalagi kita pengguna pertama dalam memakai mobil misalnya gitu. Nah, yang keempat itu perhatikan harga jual kembali. Nah, sama seperti poin yang ketiga tadi, kita juga harus memikirkan harga jual kembali gitu. Nah, apalagi kita yang memiliki mobil pertama, ini kan pasti seiring berjalannya waktu kita pasti punya pemikiran ataupun pasti kita punya keinginan untuk mengupgrade mobil kita menjadi mobil yang mungkin di atasnya, kayak misalnya kita beli Brio ataupun kita ingin membeli kayak city hatchback gitu. Nah, itu kita misalnya pengen mengupgrade. Jadi kalau misalnya kita pengen mengupgrade, tentunya kan kita ingin menjual mobil lama kita. Nah, kalau kita ingin menjual mobil lama kita, tentu kita nggak mau dong kalau misalnya harganya jatuh ataupun harganya turun gitu kan. Nah, untuk itu kalian juga harus memperhatikan juga buat para kalian yang baru memiliki mobil pertama. Jadi apalagi ini mobil pertama, jadi kalian jangan asal pilih mobil dan jangan asal pokoknya ada mobil gitu. Ya, itu aspek penting gitu, aspek penting yang harus kalian perhatikan juga gitu, karena memiliki mobil pertama itu adalah kesan pertama kita dengan kendaraan kita tersebut gitu. Jadi kita itu harus nyaman dan harus punya chemistry sama kendaraan kita. Jadi kalau misalnya kita beli kendaraan sesuai keinginan kita, tentu kita akan happy pakainya, terus kita akan senang juga mengendarainya dan tentu akan senang juga untuk merawat mobilnya gitu. Nah, itu tadi salah satu hal-hal penting buat kalian yang baru pertama kali ingin membeli mobil. Ya, mungkin ada banyak problem-problem ataupun banyak pertimbangan lainnya dalam kalian membeli mobil, tapi salah satunya ya keempatnya itu tadi, supaya kalian tuh bisa berpikir bahwasannya wah, membeli mobil itu ternyata harus kita list juga budgetnya berapa, terus per bulannya kita itu udah mengeluarkan berapa. Jadi biar nanti kita membeli mobil, misalnya kita nyicil, itu bisa sesuai dengan anggaran rumah tangga yang sudah disesuaikan ataupun sudah ditetapkan oleh ya kita sendiri gitu. Jadi kita nggak yang namanya timpang ataupun berat sebelah, misalnya karena ada cicilan mobil terus hal-hal yang lain juga akan terkendala gitu. Jadi itu pentingnya buat kalian untuk mengetahui tips-tips bagaimana sih cara untuk supaya kita bisa itu membeli mobil pertama. Nah, itu tadi tips-tipsnya bagaimana caranya membeli mobil Honda, apalagi kita pembeli mobil pertama. Nah, buat kalian yang emang belum paham ataupun ingin sharing-sharing juga dengan Ena, kalian bisa aja langsung komen atau kalian bisa juga langsung hubungin Ena di 0812 6230 2113, atau kalian juga bisa kunjungin Instagram Ena yaitu Ena Honda Autoland, dan juga kalian bisa namanya konsultasi dengan Ena itu gratis. Oke, jangan lupa nomor di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.